Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narita Aurelia Ramadhanti dengan NPM 22.160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renal Wijaya dengan NPM 211000337. Perkenalkan, nama saya Aisyah Medina dengan NPM 22.205. Di sini saya akan menjelaskan tentang follow the fortune. Nah, dalam asuransi ini, follow the fortune itu artinya mengikuti keberuntungan. Nah, itu tuh merupakan prinsip yang berlaku dalam reasuransi. Nah, di mana asurador ini tuh atau perusahaan yang mengasuransikan asuransinya itu mengikuti kewajiban perusahaan asuransi atau penanggung sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, lalu prinsip ini tuh memastikan bahwa reasurador itu bertanggung jawab gitu atas bagian kerugian yang telah dibayarkan atau akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau penanggung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum perasuransian. Dasar hukum perasuransian ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Selanjutnya ada juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 99 mengatur bahwa perjanjian reasuransi harus mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, dan perjanjian reasuransi memiliki klausula outrook untuk melindungi tertanggung dari risiko gagal bayar perusahaan asuransi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan asas follow the fortune. Asas follow the fortune bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi atau penanggung dapat dialihkan dan dibagikan dengan perusahaan reasuransi atau reasurador, sehingga risiko yang ditanggung oleh penanggung menjadi lebih kecil. Dalam praktik reasuransi, perjanjian reasuransi akan menentukan persentase risiko yang akan ditanggung oleh penanggung dan reasurador, serta mekanisme pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan. Jika perusahaan asuransi atau penanggung memiliki perjanjian reasuransi dengan reasurador dan penanggung harus membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka reasurador juga akan membayar bagiannya dari ganti rugi tersebut sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Reasuransi adalah mekanisme di mana perusahaan asuransi atau penanggung memindahkan sebagian risiko ke perusahaan reasuransi atau reasurador. Selanjutnya ada contoh kasus. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dengan broker reasuransi PT Agilan Risk Specialities dan perusahaan reasuransi yang bernama PT MA General Insurance. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2015. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama merupakan perusahaan asuransi yang telah menerbitkan polis nomor 2.01F05.0810007764 dengan periode penutupan tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 dengan PT Pembangkit Jawa Bali selaku tertanggung untuk cover asuransi properti all risk and machinery breakdown. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama melakukan upaya untuk melakukan backup terhadap fakultatif excess of loss atas polis yang telah diterbitkan. Maka PT Asuransi Tugu Kresna Pratama menunjuk PT Agilan Risk Specialities untuk menjadi broker asuransi. Selanjutnya, PT Agilan Risk Specialities menempatkan pertanggungan atas polis diterbitkan oleh PT Asuransi Tugu Kresna Pratama kepada PT MAA General Insurance selaku perusahaan reasuransi. Nah, dalam pelaksanaan perjanjian asuransi ini itu terjadi insiden antara PLTGU Muara Tawar sehingga PT Pembangkit Jawa Bali selaku tertanggung mengajukan klaim kepada penanggung PT Asuransi Tugu Kresna Pratama dengan segera, yaitu menyampaikan hal tersebut kepada PT Agilan Risk Specialities dan PT MAA General Insurance untuk membayarkan klaim. Ternyata kedua belah pihak, yaitu PT Agilan Risk Specialities dan PT MAA General Insurance, tidak melakukan pembayaran klaim dan memenuhi kewajiban sebagai broker reasuransi maupun reasurador. Nah, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama ini secara terus-menerus melakukan penagihan kepada PT Agilan Risk Specialities dan MAA General Insurance, tapi tidak ada hasil. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh PT Agilan Risk Specialities dan PT MAA General Insurance tidak mencerminkan prinsip itikat baik yang seharusnya menjadi dasar dari pelaksanaan perjanjian reasuransi.
Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.